Gimana sih cara untuk merdeka finansial? Yuk, simak sampai habis ya. Meski Indonesia telah menginjak usia kemerdekaan selama 78 tahun, nyatanya masih banyak masyarakat yang belum merdeka finansial. Bahkan banyak diantaranya yang masuk dalam golongan sandwich generation. Menurut survei, 48,7% masyarakat produktif Indonesia merupakan generasi sandwich yang memiliki tanggungan finansial atas keluarganya. Survei ini dilakukan terhadap 1.828 responden usia produktif berusia 25-45 tahun yang tersebar di seluruh Indonesia pada September 2021. Jika ingin merdeka finansial, kamu bisa mengikuti 4 tips perencanaan keuangan berikut ini, yaitu yang pertama, tidak hanya hidup dari gaji ke gaji. Rumus paling dasar dalam mengelola keuangan adalah pendapatan harus lebih besar dari pengeluaran. Maka, penting agar segera mengalokasikan pengeluaran sesaat setelah Anda menerima gaji. Hal yang umum dilakukan untuk menyisihkan alokasi gaji adalah 30% sampai 50% biaya hidup, hutang maksimal 30%, tabungan dan investasi minimal 10%, dan proteksi kesehatan sekitar 10%. Metode alokasi budget tersebut dapat membantu kamu untuk mengatur keuangan lebih teratur. Sementara itu, bila selisih pendapatan dan pengeluaran kebutuhan hampir sama, kamu perlu mempertimbangkan untuk mengasah kemampuan baru yang bisa menunjang karir atau menghasilkan pemasukan tambahan. Dan yang kedua, sisihkan bukan sisakan. Kebiasaan ngopi setiap hari, biaya parkir, hingga biaya langganan streaming film bisa menjadi salah satu penyebab bocor halus di keuangan kamu loh. Maka dari itu, penting bagi kamu agar bisa membuat skala prioritas yang mana untuk ditabung dan mana untuk belanja. Nah, lebih dari itu, biasanya bocor halus itu juga terjadi akibat tekanan sosial atau FOMO di kalangan generasi sandwich. Hal ini bisa berupa keinginan nonton konser musik bergengsi, ganti smartphone terbaru, atau berkunjung ke restoran viral. Tapi sebenarnya tidak ada salahnya kok untuk mengikuti FOMO, namun tetap dalam batas yang wajar ya, sesuai dengan skala prioritas. Yang ketiga, bayar untuk masa depan. Suatu hal yang harus dicatat, kebutuhan hidup tidak hanya perlu dikeluarkan untuk hari ini, namun sebagai bekal untuk masa depan juga. Maka dari itu, penting untuk mengalokasikan pendapatan untuk pemenuhan dana darurat sebesar 3-6 kali pengeluaran bulanan. Hal ini bisa dilakukan melalui instrumen proteksi atau investasi. Proteksi seperti asuransi kesehatan memang penting banget, minimal punya BPJS lah ya, untuk mengamankan kondisi finansial dari risiko kehidupan seperti sakit atau sakit keras yang mengancam income hingga tutup usia di usia produktif. Sementara itu, untuk instrumen investasi disarankan banget untuk generasi sandwich pemula bisa mulai dengan jenis investasi yang memberikan imbal hasil pasti seperti obligasi dan reksadana. Income investasi yang didapatkan setiap bulannya dapat diinvestasikan kembali agar hasil lebih optimal di masa depan. Dan yang terakhir, yaitu review berkala pos keuangan. Setelah melakukan ketiga hal di atas, kamu perlu melakukan review berkala dari pos keuangan yang kamu miliki. Hal ini dilakukan agar bocor halus pada pos keuangan tidak menjadi habit atau gaya hidup. Kamu perlu meninjau kembali kebutuhan proteksi dan investasi agar kedua instrumen yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan di setiap tahapan kehidupan. Gimana guys, kalian udah nerapin tips-tips itu belum? Komen yuk di bawah. Kalian ada tips yang lain gak? Semoga dengan kemerdekaan 78 tahun Indonesia ini kita juga bisa merdeka finansial segera ya. Sekian dari aku, jangan lupa subscribe, komen, dan like. See you on next video.